Hari ini saudara-saudari kita meneruskan siri bahagian dari pelajaran firman Tuhan mengenai kebangkitan ataupun Yesus bangkit. Dan hari ini kita sampai ke bahagian Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14. Berdasarkan teks yang dibacakan sebentar tadi, ada beberapa cara untuk melihat dan mempelajari petikan firman Tuhan sebentar tadi. Namun pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk melihat dan mempelajari mengenai apa yang saya beri tajuk kecil, persekutuan tepi pantai. Beritahu kiri kanan Anda, persekutuan tepi pantai. Ada satu fellowship. Kalau kita membaca Yohanes 21 ayat 1 hingga 14, ada satu persekutuan, ada satu fellowship di tepi pantai. Dan apakah signifikan pertemuan itu? Apakah suatu yang sangat penting yang boleh kita pelajari daripada peristiwa yang dicatat oleh Yohanes dalam bab yang ke-21 ayat 1 sehingga ayat yang ke-14. Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 2, di sana penulis merekodkan pribadi-pribadi yang ada di dalam persekutuan itu. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Dan kalau kita melihat dalam Yohanes 21 ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudari, di dalam catatan Yohanes ini, maka mengertilah kita, Yesus menampakkan dirinya kali ketiga kepada para murid. Saudara-saudari sudah ingat bahwa Yesus menampakkan kali pertama dirinya selepas dia bangkit ketika murid-muridnya berkumpul di satu rumah, semua pintu terkunci, dan di dalam fellowship itu satu orang yang ketinggalan, siapa namanya? Thomas. Dan 8 hari kemudian mereka di satu rumah juga, pintu-pintu terkunci, dan Yesus menampakkan dirinya kedua kali kepada para murid, tetapi pada waktu itu Thomas hadir dalam persekutuan itu. Dan kali ketiga Yesus menampakkan diri berdasarkan catatan Yohanes. Di situ ada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus serta dua orang muridnya yang lain. Ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri. Dan apakah signifikan ataupun sesuatu yang kita boleh pelajari daripada peristiwa ini? Kalau kita melihat susunan ataupun menurut nama yang ditampilkan atau dicatat oleh Yohanes, dimulai nama Simon Petrus ayat yang kedua. Ya. Kemudian menyusul nama Thomas. Saudari, sambil kita membaca firman Tuhan, mesti ada sebab mengapa urutan nama ini disebut. Kalau kita mau bercakap mengenai Liga Bola Sepak Inggris, kita akan sebut mana tim yang lebih kuat terlebih dahulu. Kalau kita mau sebut mana tim yang lebih kuat dalam Liga Spanyol, kita juga akan sebut mana tim yang lebih kuat. Demikian juga Liga Jerman, kita akan bercakap mengenai Bayern Munich. Sebab itu adalah tim yang terkuat dalam Liga Bola Sepak itu. Dan kalau kita mau menyebut mana tim yang lebih lemah, sudah tentu kita akan lihat di dalam kedudukan Liga, 3 tim yang tercorot di bawahnya. Ataupun kita yang dalam profession guru, kalau kita mau menyebut siapa pelajar cemerlang, memanglah kita akan melihat mungkin top 10 atau top 3 pelajar di sekolah tersebut. Atau kalau kita melihat
siapa pelajar yang paling lemah? Memanglah kita lihat dengan penuh hormat mereka yang tercorot dari segi prestasi akademik. Di dalam catatan Yohanes, nama Simon lebih dulu. Kemudian menyusul nama Thomas. Kalau urutan ini diikut pada hari ini, mungkin nama yang pertama ialah nama saya, Hillary. Kenapa? Orang yang selalu gagal, yang putus asa, tidak percaya sama Tuhan. Kemudian menyusul nama siapa? Yansen. Kenapa? Ada mungkin Yansen yang tahu. Bukan? Simon, seorang yang gagal dalam imannya, seorang yang direkod bahwa dia menyangkal Yesus. Saudara-saudari tahu kisahnya. Ya, ketika Yesus ditangkap dan ada orang berkata, "Bukankah engkau juga bersama-sama dengan orang ini?" Yaitu Yesus. Simon kata, aku tidak kenal dia. Dan kali kedua orang, "Bukankah engkau juga bersama-sama dengan orang ini?" Simon Petrus berkata, Tidak, aku tidak kenal dia." Dan kali ketiga dia kata apa? Juga sama, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi selepas itu? Ayam berkokok dan teringatlah Simon kata-kata Tuhan Yesus. Lalu Simon pergi dengan sedih. Thomas namanya menyusul. Saudara-saudari baru saja mendengar khotbah ini minggu lalu. Thomas seorang yang ragu-ragu, tidak percaya. Sudah 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus sudah memberitakan bagaimana Yesus akan mati. Yesus sudah memberitahu bahwa anak manusia akan menderita, disiksa. Yesus sudah memberitahu, Yesus sudah mengajar. Yesus sudah membuat mukjizat. Dan Thomas dalam kalangan murid itu. Tapi selepas peristiwa yang menakutkan, Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, iman Thomas itu sepertinya hilang begitu saja. Dan bila fellowship yang pertama, Thomas tidak hadir. Dan kemudian bila Yesus menampakkan diri kepada para murid tanpa kehadiran Thomas, kemudian murid-murid memberitahu Thomas, kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia betul-betul bangkit, kami nampak. Apa yang terjadi? Dan Thomas kata, mana mungkin, selagi aku tidak nampak lubang paku di tangannya dan lambungnya, aku tidak percaya, kata Thomas. Dan dalam persekutuan yang ketiga, apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri dan Yesus membuat perhitungan pribadi dengan Thomas. Thomas, lihat, akulah ini, lihat tanganku, lihat lambungku yang dibujak. Janganlah engkau tidak percaya lagi. Dan apa respon Thomas? Ya Tuhan, ya Allahku. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi dalam Yesus menampakkan diri kali ketiga, mari kita belajar lebih dalam. Mari kita daripada pengetahuan yang pertama, kedua dari penampakan Yesus menampakkan dirinya, dan mari kita pergi lebih dalam peristiwa persekutuan di tepi pantai ini. Saya mau menyebutnya pertama ialah pertemuan di tepi pantai itu ialah pertemuan yang tidak diduga. Beritahu kiri kanan Anda, pertemuan yang tidak diduga. Sebab dari mereka ini, di dalam ayat yang ketiga katanya begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ya, mungkin selepas peristiwa Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dan kemudian Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kali pertama, kali kedua, dan kemudian Petrus bersama rakan-rakannya berada di tepi danau Tiberias. Katanya, apa yang kita mau buat di sini? Ya, apa yang kita mau lakukan? Ya. Dan mereka tidak ada satu misi atau tidak ada satu visi mungkin untuk mengisi masa lapang. Ketua yang selama 3 tahun mereka ikuti Yesus Kristus,
tidak ada lagi bersama dengan mereka, mereka pun kembali kepada pekerjaan asal, kembali kepada kebiasaan asal, kembali kepada apa yang mereka selama ini buat. Ya. Jadi mereka pergi kembali menangkap ikan, ya, daripada duduk-duduk tidak ada apa kerja, Petrus kata, aku pergi tangkap ikan. Yang bagusnya Petrus ini dia ada pengaruh kepimpinan yang bagus, karena bila dia mau melakukan sesuatu dan murid-murid yang lain, kami juga ikut engkau. Sangat bagus kalau kita boleh mempengaruhi orang untuk membuat sesuatu yang baik. Dan jangan mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan mereka pergi menangkap ikan, tetapi firman Tuhan merekotkan, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya, tidak ada ikan, kosong. Tiada ikan mereka dapat. Bulan Mac atau bulan lalu, saya juga ikut pergi menangkap ikan. Ya, bertolak ke laut dalam. Ya, pagi-pagi sudah bangun, semangat mau tangkap ikan. Ya, saya bukan promosi kasut saya lah. Tapi apa yang saya mau kongsikan ialah, dari 5 pagi sudah bangun, dan karena pergi ikut boat bersama kawan-kawan, dan apa yang terjadi dari bila kami berada di tengah laut, sampailah dekat pukul 3 petang, ikan bilis pun tidak mau sangkut. Kamu tahu apa perasaan saya? Hampa, saudari. Karena saya terfikir-fikir ikan tenggiri, saya terfikir-fikir ikan putih, paling kurang ikan kerapu lah, ataupun ikan pisang-pisang. Ya, ikan bilis pun tidak mau sangkut. Saudari sangat kecewa, saudari. Saya tunggu, tapi Din Musa dapatlah, Din Musa dapat ikan. Tapi saya tidak ada. Reverend Sabri pun tidak ada. Kami tidak dapat ikan. Ya, ada perasaan yang kecewa. Namun pada waktu saya memancing, saya teringat akan firman Tuhan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Mau juga saya buat, tetapi tidak ada jala. Apa yang saya mau sampaikan di sini ialah kekecewaan, rasa kecewa itu. Ya, rasa kecewa itu, saudari. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi saya mengerti bila Petrus dan rakan-rakannya sudah keluar menangkap ikan, tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Itu kecewa, saudari. Ya, mereka sangat kecewa karena tidak dapat apa-apa. Ya. Tetapi di tengah-tengah kehampaan mereka, Yesus yang tidak diduga kehadirannya, Yesus mengetahui perasaan mereka. Jadi saudari, kalau kamu rasa hampa, kalau kamu rasa kecewa, sakit hati, ingat, Tuhan juga mengerti perasaanmu. Tuhan tahu apa yang kamu alami. Tuhan tahu. Dan nanti kita sambung lagi, apa yang kita boleh lihat seterusnya. Dan dalam ayat yang kelima hingga keenam, di situ Yesus yang mengetahui, dalam ayat yang keempat, ya, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kalau kita terlalu melayani perasaan hampa, kita mau kejar, mau tangkap ikan, mau dapat ikan. Karena untuk inilah saya tuju pergi ke laut. Dan sepanjang malam tidak dapat ikan. Mereka hampa, mereka kecewa, mungkin sakit hati, sedih. Tetapi mungkin mereka terlalu memikirkan ikan.
Mungkin mereka terlalu memikirkan masalah mau dapat ikan. Mungkin mereka memikirkan kenapa tidak dapat ikan, kecewa. Sehingga pikiran mereka, perasaan mereka tertuju kepada sesuatu yang mereka mau dapat tetapi tidak dapat. Sehingga mereka tidak sadar bahwa di tepi pantai Yesus berdiri memandang mereka. Yesus berdiri melihat dan Yesus tahu perasaan murid-muridnya. Bukankah kita juga begitu kan? Kalau kita kecewa, kita asyik layan kekecewaan kita, nangis. Kadang-kadang tidak cukup itu, telepon orang boleh kita jumpa kah? Jumpa jugalah. Ya. Di kedai kopi, minum kopi hitam, sharing kita punya masalah. Kita terlampau fokus kepada pertolongan manusia, tapi kita tidak pernah lihat Tuhan sedang memandang kita. Tuhan juga sedang memperhatikan bila dia tanya, Tuhan apa yang harus saya buat? Tuhan juga sedang menanti perkataan dari mulutmu, Tuhan tolong saya. Tapi kita fokus kepada masalah, fokus kepada kehampaan. Yesus tahu murid-murid hampa tidak dapat ikan. Yesus tahu, tetapi murid tidak menyadari kehadiran Tuhan. Dan bila mereka terus-menerus dalam keadaan begitu, Yesus ingin campur tangan di tengah-tengah kekecewaan mereka. Ayat 5 hingga 6e. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "No, tidak ada." Kalau murid-murid ini orang Kadazan, dia bilang aiso. Kalau murid-murid ini orang Toraja, apa dia bilang? Kalau Toraja bilang, hah? Tai bale. Tidak ada ikan. Nada ikan. Kak makai ikan, nada ikan. Ya. Saudari, waktu itu kita mesti mengerti bahwa murid-murid tidak menyadari Yesus. Dan mereka itu jaraknya Yesus di tepi pantai dengan mereka di perahu, jaraknya mengikut ukuran modern pada hari ini hanya 90 meter. Itu sebab Yesus boleh bertanya kepada mereka, "Anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Saudari, kalau orang yang sudah sepanjang malam kerja, mau cari ikan tapi tidak dapat ikan, macam malas kita mau jawab itu. Karena itu perasaan saya ketika saya pulang rumah, istri saya tanya, "Ada ikan?" Mau juga main tipu-tipu sikit pergi pasar ikan beli ikan, saudari. Karena istri pasti tanya, "Ada ikan?" Bukan? Dan ada satu warden dari gereja Anglikan menggatal, "Apa macam pulang istri sudah sedia bawang-bawang di rumah?" Bukan? Karena orang rumah sudah pasti pikir, oh mereka akan dapat ikan. Ya, dan kawan saya pas habis Madin, dia kata karena hari sebelum kami pergi memancing, mereka pergi pasar ikan dan mau beli umpan, tetapi mereka juga mau beli ikan untuk lauk, tapi bilang istrinya kepada Pastor habis Madin, "Tidak payahlah beli banyak ikan, kau pergi mancing juga kan?" Dan apa yang terjadi? Tidak ada ikan. Sudah kecewa begitu, kau tanya, "Ada ikan?" Mau kau jawab? Malas kita jawab karena kita kecewa, saudari. Kan? Itu sebab kalau orang sakit hati, "Halo, apa kabar?" Oke. Padahal di dalam tidak oke. Sebab kita sendiri ada pergumulan yang orang lain tidak pernah mengerti. Dan Yesus ingin campur tangan di tengah-tengah kekecewaan mereka. Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Bukan Yesus mau tahu jawabannya, sebab Yesus Maha tahu. Soalan ini untuk murid-murid fikirkan. Dan mereka kata, "Tidak ada."
Dan inilah kata-kata Tuhan Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Yesus memberi arahan. Yesus memberi satu visi. Yesus memberi satu panduan. Yesus memberi satu bimbingan. Padahal yang di bot itu ialah orang yang dari masa mudanya sudah arif tentang laut, arif tentang tangkap ikan, arif tentang mengendalikan bagaimana tangkap ikan, bagaimana mengendalikan perahu, bagaimana mengetahui cuaca, arif tentang laut mana ada ikan, di mana cetek, mereka arif. Tetapi orang yang dalam pengetahuan seperti itu, Yesus berkata, tebarkan jalamu sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Dan itulah yang dibuat oleh murid. Dan dalam ayat yang ke-6b, 21 ayat 6b, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dalam ayat 6b ini saudari, bila mereka mendengar arahan dari Tuhan Yesus sendiri, apa yang mereka buat? Mungkin juga, kenapa kita mau ikut cakap orang itu, kita tidak kenal. Untuk apa kita lakukannya? Ya. Tetapi karena mereka mungkin las lah ini. Kalau buang juga jala tidak dapat, pulanglah kita. Mungkin juga begitu saudari. Tapi apa yang mereka buat? Bila mereka mendengar arahan itu di tengah-tengah kekecewaan, kehampaan, mereka masih mau mentaati. Walaupun Alkitab kata mereka tidak sadar itu ialah Tuhan. Kadangkala ada orang-orang tertentu dihantar oleh Tuhan kepada kita untuk membimbing kita, untuk memberi nasihat kepada kita. Tetapi doa kita, Tuhan tolong saya, apa yang saya perlu buat? Saya mau kerja di Singapura atau di Brunei. Tuhan hantar para pemimpin kita, coba menasihatkan kita, tapi kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang memberi kita panduan, bimbingan. Saudara-saudari, murid-murid menebarkan jala pada sebelah kanan perahu dan mereka menarik banyak ikan. Dan ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus, maksudnya ini ialah Yohanes, ya, penulis kitab Injil ini. Maka murid yang dikasihi Yesus, namanya Yohanes, penulis kitab Injil ini, berkata kepada Petrus, Petrus, itu Tuhan. Di tengah-tengah kehampaan, Yesus berdiri melihat mereka sibuk melayani kekecewaan, kehampaan, kesedihan. Yesus mungkin menunggu, bilalah kamu pikir, kalaulah Tuhan Yesus hadir di sini. Paling kurang mereka berpikir begitu. Dan mereka hampa dan akhirnya Yesus campur tangan, mau menolong mereka. Tebarkanlah jalamu sebelah kanan. Dan bila mereka menangkap banyak ikan, saudari, dia seperti apa? Ada satu memori. Apa memori itu? Kisah peristiwa pertama-tama mereka bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan. Bila mereka melakukannya, mereka mendapat banyak ikan. Dan orang yang pertama sadar hal itu, dan orang yang pertama yang mulai peka terhadap apa yang pernah terjadi dalam hidup mereka, yaitu ketika ada penafsir kata 2 tahun yang lalu, pertemuan pertama mereka dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus hadir, kamu boleh lihat ayat firman Tuhan di Injil Lukas. Itu adalah peristiwa pertama yang Yesus, selepas Yesus mengajar dan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan Petrus kata, kami sudah semalaman cari ikan. Kamu boleh catat sendiri di dalam tepi buletin kamu, Lukas 5. Ya, kamu boleh baca sendiri Lukas 5
Ini adalah peristiwa yang pertama ya, Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Itu adalah mengenai peristiwa yang pertama, saudari. First time mereka jumpa Yesus. Pengalaman pertama bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, selepas Yesus mengajar di perahu mereka, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan kalau kita baca di Injil Lukas bab yang kelima itu, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, mereka menebarkan jala mereka, dan bila mereka menarik banyak ikan, dan Alkitab kata, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi bila peristiwa yang terbaru ini, Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Yohanes, dia dekat, peristiwa pengalaman dengan Tuhan Yesus itu dekat dengan dia. Dekat dengan dia. Dia cepat rasa, macam saya pernah alami mukjizat seperti ini. Di tengah-tengah kehampaan, macam saya pernah alami. Tiada orang yang lain yang boleh buat seperti ini kecuali yang namanya Yesus. Sebab saya ingat waktu kami first time jumpa Yesus, orang ini juga katakan pergi ke laut yang tempat yang lebih dalam. Walaupun sudah sepanjang malam kami cari ikan tapi tidak dapat ikan, tetapi karena guru yang menyuruhnya, okelah, marilah kami tangkap ikan. Dan mereka menangkap ikan dalam Injil Lukas bab yang kelima, tetapi direkodkan bahwa jala mereka mulai koyak karena banyak ikan. Tetapi di dalam Injil Yohanes, pertemuan ini, mereka dapat banyak ikan besar-besar, tetapi jala mereka tidak koyak. Untuk mau ceritakan bagian ini perlu setengah jam, jadi saya tidak pergi ke situ. Ya, saudara-saudari, saya mau kita mengerti bahwa bila Yohanes teringat peristiwa itu, maka membawa kita ke bagian kedua khotbah hari ini. Pertemuan itu mengingatkan mereka memori lama, yaitu memori ketika pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita lihat reaksi Petrus bila Yohanes kata, Petrus, itu Tuhan. Siapa lagi yang boleh buat begini dengan satu arahan, pergi tangkap ikan, bila kita buang jala dan banyak ikan, siapa lagi yang pernah buat begini kepada kita kalau bukan orang yang namanya Yesus? Itu Tuhan. Dan Petrus juga cepat, memorinya juga cepat terkait dengan memori yang pernah terjadi pertama kali mereka bertemu dengan Yesus. Dan apa yang dibuat oleh Petrus dalam ayat yang ke-7, ya, 7b, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya, mungkin pada waktu itu Petrus, ya, mungkin tidak berpakaian, mungkin buka baju barangkali, ya, pakaian di dalamnya. Tapi bila Yohanes kata, itu Tuhan, ketika mereka mulai angkat net atau jaring atau pukat, penuh ikan, tapi fokus Petrus bukan kepada ikan yang banyak itu, ya, bukan kepada ikan yang banyak yang mereka tangkap, tapi bila dia dengar nama Yesus, responnya ialah dia datang kepada pemberi berkat. Jangan cinta kepada berkat itu, cinta siapa yang pemberinya. Kadang-kadang kita dapat berkat, wah, gaji naik, puji Tuhan, happy sangat dengan gaji, tetapi kita tidak pernah ingat siapa, dari mana berkat itu datang. Siapa pemberi berkat itu? Datang kepada itu. Pilih datang kepada itu. Saudara-saudari, bila Simon melihat mukjizat itu, apa yang dia lakukan? Dia terjun 90 meter dalam pengertian ukuran modern, tapi lebih kurang 200 hasta kalau saya tidak silap di dalam Alkitab. Mereka terjun dan
Simon terjun dan pergi kepada Yesus. Mungkin dia berenang. Yesus, Yesus barangkali. Dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita lanjut baca sendiri, murid-murid yang lain mungkin rasa heran. Lucunya Simon, boleh bah kita pergi sana pakai bot. Kenapa kau terjun? Bukan? Tetapi itu bercakap mengenai semangat bertemu dengan Tuhan Yesus. Semangat. Kamu boleh baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes 21 ini. Murid-murid yang lain masih berada dalam perahu, tapi Simon terjun, berenang barangkali. Yesus, aku perlukan kau. Aku hampa. Aku bijak, aku faham tentang laut, aku faham tentang pukat, aku faham bagaimana teknik tangkap ikan, tetapi untuk mendapat hidup yang lebih bermakna, semua pengetahuan ini tidak cukup. Aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Ada banyak persoalan yang di luar pengertian saya. Hanya Tuhan yang tahu. Bercakap mengenai semangat bertemu dengan Tuhan. Yesus sahabat kita, dia tahu kamu, saudari. Ada lagu yang kita akan nyanyikan sebentar lagi. Ya, sungguh indah apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lain daripada respon pertama kali ketika Petrus first time jumpa Yesus. Dalam Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Respon pertama kali Petrus bila dia bertemu dengan Yesus, ya, bila mereka tangkap ikan, banyak ikan sehingga pukat mereka hampir koyak, mulai koyak. Dan bila Petrus terpesona dengan apa yang Tuhan lakukan, dia tersungkur di depan Tuhan. Tuhan, pergilah Tuhan. Aku ini orang berdosa. Itu respon pertama kali mengenal Tuhan. Tapi bila mereka sudah kenal Tuhan 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bila Simon mendengar nama Yesus, Yesus, bukan lagi dia kata Tuhan pergilah, tetapi dia terjun berenang, mau bersama dengan Tuhan, mau fellowship dengan Tuhan. Dia mau mengalami Tuhan, saudari. Ayat 21, pasal 21 ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau itu karena dia mau segera bertemu Yesus. Terus dari Tuhan merindukan kita bersekutu dengannya, ada fellowship dengan Tuhan. Ayat 9 hingga 10, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Daripada kekecewaan, dapat banyak ikan, bila mereka tiba di tepi pantai, turun ke darat dan mereka melihat di sana ada api, ada ikan, ada roti. Dan Yesus dengan selamba berkata, bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap tadi. Sharing. Apa maksudnya ini, saudari? Ada satu persekutuan. Tuhan mau duduk dengan murid-muridnya. Sama juga Tuhan yang kita sembah hari ini. Tuhan mau tunggu bila kamu berhenti dari sibukmu dan duduk dalam hadirat Tuhan. Bila kita dalam tengah kekhawatiran kita, ketakutan kita, cemas mau pakai apa, mau bayar apa, mau kemana, Tuhan juga sedang rindu untuk Anda duduk dalam hadiratnya dan buka firman Tuhan. Maka balik rumah, cari balik Alkitab kita. Alkitab ini sudah 20 tahun menemani saya dalam melayani Tuhan. Ada banyak khotbah yang saya gunakan dari Alkitab ini. Walaupun dia sudah kuyak-kuyak, tetapi ada memori lama di sini, saudari. Tuhan merindukan Anda sebab dia sahabat yang dekat dengan kita.
Dan di dalam fellowship itu, Tuhan ingatkan panggilan mereka. Tadi kamu kata tidak tahu buat apa-apa. Petrus kata, okelah, aku mau tangkap ikan. Dan murid-murid yang lain kata, okelah, aku pun ikut kau tangkap ikan. Seolah-olah mereka tidak ada visi untuk isi masa mereka. Tapi dalam fellowship itu, Tuhan ingatkan panggilan mereka. Masih ingat panggilan mereka? Pertemuan pertama Yesus berkata, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Itu pertemuan pertama mereka dengan Yesus, memori lama. Dan kali ini dalam fellowship itu, Lukas 5 ayat 4 hingga 5 hingga 6, di sana bercakap mengenai ketika mereka mengalami mukjizat Tuhan, Yesus berkata, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Yesus mengingatkan panggilannya kepada mereka, bahwa kamu akan menjadi penjala manusia. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kalau Injil Lukas bab yang kelima, jala mereka mulai koyak. Tapi ini dicatat dengan lengkap 53 ekor banyaknya. Bukan ekor, ikan. Ya. Banyak. Ada banyak tafsiran mengenai kata 53 itu, tetapi saya tidak mau sentuhnya. Ya. Tapi kita mau melihat di sini, Yesus mengingatkan mereka, aku mau menjadikan kamu penjala manusia. Jadi jangan lupa panggilanmu. Jangan lupa apa rancangan Tuhan untukmu. Tuhan sudah sediakan rancangannya untukmu. Kadang-kadang kita lupa rancangan Tuhan. Sungguh indah rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita sungguh indah. Pertemuan itu mengingatkan mereka memori lama. Hanya Yesus the best friend. Hanya Yesus sahabat yang terbaik. Yohanes 21 ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh ikan. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bila Yesus memberi arahan yang baru dan disertai dengan tindakan yang taat, maka mereka menikmati ikan yang banyak. Yesus mengingatkan mereka penjala manusia. Yesus membawa satu sinar baru dalam hidup mereka. Di tengah-tengah kekecewaan, putus asa, tiada harapan, masihkah kita boleh melihat Yesus? Atau masih sibuk urus jala kita? Sedangkan Yesus berdiri di tepi pantai menunggu apa respon murid-muridnya. Dan hari ini kita juga diingatkan bahwa kita semua penjala manusia. Kalau nelayan tangkap ikan pakai net atau jala, dan apakah alat kita untuk menangkap jiwa-jiwa? Kita ada XII, kita sudah dilatih Alpha, kita sudah dilatih 4 hukum rohani. Ini antara lain alat-alat yang kita boleh pakai untuk menangkap jiwa-jiwa, atau dengan pendekatan tertentu melalui sukan atau hobi yang sama, kita juga boleh menangkap jiwa mengenal Tuhan Yesus.